tes DNA Habib sudah dilakukan tapi ternyata percuma. Ya, sangat-sangat percuma, tidak berguna. Karena apa? Karena ternyata Habib yang bersangkutan itu tetap pada pendirian teguhnya bahwa haplogrup G tidak membuktikan apapun. Jadi kalian termasuk para pemirsa channel saya yang dari kemarin selalu mengusulkan tes DNA untuk mengakhiri polemik ini, itu percuma, buang-buang duit tok. Itu dapat motor loh, itu biaya tes DNA itu dapat motor, tetapi ternyata percuma. Para Habib atau Habib ini yang sudah dites DNA ternyata menyatakan dari literatur yang dia baca, banyak sayyid, banyak syarif, banyak keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tes DNA dan ternyata haplogrupnya G, global G ya, bukan J. Mereka entah kenapa bilang G sama J semirip-mirip gitu ya. G, gombong. Haplogrupnya G. Jadi mereka tidak masalah haplogrupnya G, dan karena kata mereka para sayyid itu, para syarif itu ya banyak yang haplogrupnya G, jadi haplogrup G tidak membuktikan apapun. Ini videonya kita lihat bareng-bareng ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Iya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang apa pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu, ya dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata banyak orang yang mengaku sayyid ini atau yang berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, Saudi Arabia J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak hanya dengan menetapkan haplogrup. Termasuk juga misalnya G ini juga banyak pihak yang ternyata J di kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J, bahkan juga ada O misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya. Saya ketemu langsung beberapa orang misalnya kayak Haji Ali Badri dan kawan-kawan, itu ada 100 orang yang tes dan kemudian hasilnya juga O. Iya. Padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ke ini ya jalur. Mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan para Wali Songo itu. Iya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Ya, masih berkembang. Jadi kita masih perlu waktu. Ya. Saya kira tapi tidak lama lagi ya. Karena saya percaya Imam Mahdi udah dekat. Iya. Dan semoga Allah menyegerakan kehadirannya. Karena nanti semua masalah-masalah ini akan selesai. Ya, baik. Ya. Beliau Al-Habib malah masalah ini akan selesai jika Imam Mahdi datang. Aduh, ya begitulah. Ya, lain kepala, lain pikiran, lain ladang, lain ilalang, ya begitulah ya. Tidak akan selesai ini masalah dengan tes DNA. Tidak akan selesai dengan perdebatan-perdebatan. Ya paling nantinya ini
Indonesia akan terbelah menjadi dua. Yang satu percaya kepada Habib, bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sebelah lagi tidak percaya bahwa klan Ba'lawi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak akan ada selesainya. Ya, harapannya semoga ini ya, Indonesia tetap damai sejahtera lah ya. Ya, saling berdiskusi silahkan. Yang penting tetap damai, menghasilkan cuan. Jadi sekali lagi tes DNA percuma.